Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erna Mulyani, CGP Angkatan 9, Kabupaten Malang, akan mengadakan kegiatan demonstrasi kontekstual Modul 3.1 Pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Fasilitator kami Bapak Dedi Supiono dan pengajar praktik kami Bapak Warsito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Erna Mulyani, CGP Angkatan 9 tahun 2023. Pada kesempatan ini saya akan melakukan wawancara bersama Kepala SD Negeri 2 Sitodadi dan bersama Kepala SD Negeri 1 Banturejo mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran pada modul 3.1. Wawancara yang pertama bersama Ibu Suparmi SPD, Kepala SD Negeri 2 Sitodadi, Kecamatan Ngantang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Parmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini saya izin Bu Parmi dan meminta waktunya Bu Parmi untuk melakukan wawancara sebagai tugas dari modul 3 pada tugas CGP saya di angkatan 9 ini, Bu. Monggo silakan. Oke, saya akan mewawancarai Bu Parmi tentang dilema etika. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih karena Bu Parmi sudah meluangkan hal itu, dan mohon maaf saya mengganggu kesibukan dari Bu Parmi sehingga harus tersingkat sebentar ya, Bu. Oke, langsung saja ya Bu Parmi. Saya untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana Bu Parmi selama ini mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah ini? Yang saya lakukan selama ini, kita melihat kasus tersebut moral, dari sudut moral atau dari sudut hukum. Nah, kalau dari sudut hukum, berarti ada pelanggaran, tentunya ada yang benar, ada yang salah. Kemudian kalau segi dilema etikanya, Bu? Segi dilema etikanya yaitu dari berbagai sudut pandang yang berkaitan mungkin dengan hal-hal perilaku yang mungkin menyimpang dari norma. Berarti kalau hukum itu berhubungan yang benar lah, salah. Kalau dilema itu semuanya benar ya. Dan itu merupakan pilihan dari bukan untuk memberi keputusan yang terbaik nantinya. Kalau selama ini bagaimana Bu Parmi menjelaskan bagaimana pengambilan keputusan di sekolah Bu Parmi ini ketika kasus itu mempunyai dua kepentingan yang sama-sama benar dalam dan mengandung nilai kebajikan, Bu? Kita mengambil keputusan dengan menimbang dari berbagai sudut pandang untuk memutuskan itu. Nah, yang mana kedua-duanya itu saling menguntungkan, jadi tidak ada pihak yang dirugikan. Berarti tidak ada pihak yang dirugikan, nggih. Kalau berbicara tentang langkah-langkah atau prosedur apa saja yang Bu Parmi lakukan selama ini untuk mengambil keputusan? Langkah-langkahnya yang saya ambil, yang pertama yaitu mencari sumber permasalahan atau identifikasi masalah. Itu berasal dari mana dan apa penyebabnya. Kemudian siapa yang terlibat di dalam permasalahan tersebut. Kemudian sambil mencari informasi orang-orang yang terdekat untuk mencari keterangan tentang kebenaran permasalahan itu. Berarti mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dulu agar tidak terjadi kesalahpahaman ya Bu ya.
Terus hal apa saja yang paling dianggap efektif oleh Bu Parmi untuk mengambil keputusan dalam kasus dilema etika ini? Untuk hal yang paling efektif saya dalam mengambil keputusan tentang dilema etika itu kita bekerja sama dengan berbagai pihak yang jelas, yaitu pihak dari lembaga sekolah, yaitu antara Bapak Ibu guru, kemudian dengan wali murid. Terus selanjutnya, hal-hal apa yang merupakan selama ini yang menjadi tantangan bagi Bu Parmi ketika mengambil keputusan dalam dilema etika ini, Bu? Yang menjadi tantangan kalau kedua-duanya itu sama-sama benar. Ini kan untuk mengambil keputusan jangan sampai dari satu pihak itu ada yang dirugikan. Nanti harus tidak memihak salah satu pihak saja nih, harus semuanya jalan dengan baik. Terus ketika Bu Parmi menangani suatu masalah, itu harus ada tata kala atau jadwal yang Bu Parmi jadwalkan tersendiri atau tidak tentang dilema etika ini? Kita lihat permasalahannya, tidak langsung kita jadwalkan, yaitu dari awal tadi kita akan mencari informasi terlebih dahulu, kemudian tentang kebenarannya bagaimana, kemudian berikutnya setelah tahu permasalahannya kita bicarakan dengan Bapak Ibu guru, dengan wali murid, baru bersama-sama kita menentukan keputusan. Seperti langkah-langkah yang Bu Parmi lakukan dari pertanyaan sebelumnya tadi ya, Bu ya. Dari selama ini, dari permasalahan yang Bu Parmi hadapi, adakah seseorang atau faktor yang mempermudah Bu Parmi dalam pengambilan keputusan tentang dilema etika ini? Untuk pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika itu tadi saya melibatkan beberapa warga sekolah, diantaranya Bapak Ibu guru, kalau perlu juga dengan pengurus komite dan pihak wali murid. Yang penting permasalahan itu sebisa mungkin ditangani di sekolah, tidak sampai membuat keluar. Betul sekali itu, Bu. Kalau dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman yang selama ini Bu Parmi dapat tentang masalah dilema etika ini, Bu? Pengalaman yang saya petik yaitu saya belajar bagaimana bersikap untuk bijaksana dalam mengambil keputusan, tidak memihak salah satu pihak. Untuk wawancara yang kedua bersama Ibu Melia Fitriani SPD, Kepala SD Negeri 2 Banturejo, Kecamatan Ngantang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini, Bu Mel? Alhamdulillah, kabar baik, Bu. Panjenengan sehat ya? Alhamdulillah, sehat juga. Terima kasih Bu Mel, hari ini sudah meluangkan waktunya untuk saya dan memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan wawancara kepada Bu Mel. Iya, sama-sama, Bu. Pada hari ini saya akan melakukan wawancara sebagai tugas dari CKP saya CKP Angkatan 9 akan melaksanakan tugas pada modul 3.1 tentang dilema etika dan nilai-nilai kebijakan. Baik, terima kasih Bu Erna sudah percaya nggih sama saya untuk tugas CGP Angkatan 9 nggih. Tugas CGP Angkatan 9 modul 3 ini berarti sebentar lagi selesai nggih. Semoga doakan saja lancar ya Bu Mel. Ya, siap. Ini saya akan menanyakan berdasarkan pengalaman dari Bu Mel selama menjadi pemimpin pembelajaran dan pemimpin dari suatu lembaga. Okay. Selama ini bagaimana dari pengalaman Bu Mel ketika mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral dalam kegiatan pembelajaran di lembaga Bu Mel? Baik, terima kasih.
Untuk kasus-kasus yang ada di sekolah ini karena saya sendiri sudah membawai suatu lembaga ya, jadi sudah semakin beragam, bukan hanya permasalahan dengan anak-anak saja tapi juga dengan bapak ibu guru. Iya. Jadi untuk dilema etika dan rujukan moral sendiri ini selama ini saya mengidentifikasinya yaitu dengan melihat. Jadi misalnya ada satu kasus, saya ambil misalnya satu guru. Nah, guru ini misalnya pada saat masih jam pembelajaran dia mau izin. Nah, itu kita lihat izinnya itu mau apa. Kemudian misalnya izinnya memang benar-benar penting, entah itu mungkin ada keluarga yang sakit atau bagaimana. Nah, itu kan berarti masuk dilema etika. Nah, di situ untuk pengambilan keputusannya itu saya serahkan, saya prioritaskan mana yang lebih penting bagi beliau. Kalau memang keluarga waktu itu yang lebih penting, nah bagaimana dengan kelasnya? Kelasnya ini harus dikondisikan juga kan, entah itu dengan memberi tugas dititipkan ke guru piket atau dengan cara lainnya. Itu kalau dilema etika. Kalau misalnya masuk rujukan moral berarti kan mungkin izinnya karena satu hal yang kurang pas gitu kan ya. Nah, kalau yang seperti itu saya kembalikan lagi kepada guru tersebut. Ini yang lebih penting mana, yang harus dilakukan sebaiknya yang mana, seperti itu. Jadi seperti sistem coaching seperti itu ya Bu Melia. Ada interaksi untuk membimbing guru tersebut mana yang terbaik untuk dirinya dan anak didiknya ya. Iya, jadi tujuan kita kan sama. Bagaimana agar tujuan pendidikan, tujuan lembaga dan itu nanti pasti nyambungnya kan ke tujuan pendidikan nasional juga itu bisa tercapai, dan kepentingan guru tersebut juga kalau bisa tidak sampai terabaikan kalau memang penting seperti itu. Diambil sisi yang terbaik. Iya. Selanjutnya, selama ini bagaimana Bu Mel mengambil keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana kepentingan yang sama, seperti tadi contohkan Bu Mel tadi, itu kan untuk contoh kepentingan pribadi tadi ya. Iya. Itu yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Langkahnya seperti apa? Misalnya pengambilan keputusannya yang dilakukan Bu Mel seperti apa? Ya, jadi kalau di guru penggerak kan kita mengenal ada 9 langkah pengambilan keputusan itu. Jadi yang pertama memang diidentifikasi dulu tadi, diidentifikasi ini sudah sesuai atau belum. Kalau misalnya memang izinnya itu kurang tepat atau mungkin mana yang lebih penting, prioritasnya mana dulu. Nah, kita lihat di situ bagaimana agar gampangannya itu sama-sama enaknya, seperti itu untuk izin. Contoh lain lagi misalnya kalau misalnya di kelas ada siswa yang berkelahi, nah guru ini harus mengambil tindakan seperti apa. Nah, itu kalau misalnya di tempat saya sendiri kan banyak honorernya ya, banyak anak-anak yang masih muda yang masih belum lulus S1, jadi mungkin cara pengambilan keputusan itu juga masih kurang tepat. Jadi seringkali mereka mendiskusikan dengan saya, nah itu kita arahkan ya sama tadi teknik coaching gitu ya yang dipakai, seperti itu. Kalau langkah-langkah prosedur tadi kan sudah seperti melakukan 9 langkah. Kemudian selain itu apa ada prosedur-prosedur yang lain yang Bu Mel terapkan dalam pengambilan keputusan? Untuk pengambilan keputusan sendiri yaitu tadi intinya kalau misalnya dari guru tersebut mempunyai inisiatif apa, kemudian harusnya bagaimana, nah ini bagaimana kita menyelaraskan keduanya. Jadi namanya kepala sekolah itu selain memang ada peraturan-peraturan yang harus dipatuhi, tapi kalau misalnya ada yang
yang keluar jalur misalnya ya, yang sedikit melenceng, nah itu bagaimana kita kebijakannya, bagaimana kebijakan kita agar mereka atau mungkin misalnya bapak ibu guru atau murid-murid itu bisa tetap ada di jalan yang semestinya, mematuhi peraturan tanpa mereka sendiri merasa terbebani dengan peraturan tersebut. Berarti kalau dalam ilmu Umrah itu 3 prinsip itu ya Bu Mel ya, keadilan dan kasihan itu, terus peraturan, dan yang ketiga itu apa Bu Mel ya? Saya juga Kita belajar sama. Banyak sekali pengalaman yang Bu Mel sudah dapatkan ya. Semoga saya bisa mengambil ilmu-ilmu yang Bu Mel terapkan. Terus untuk selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini jenengan anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan untuk kasus dilema etika ini? Baik, sebenarnya saya juga masih belajar Bu, karena kan ya masih baru juga. Untuk pengambilan keputusan tadi, gimana tadi Pak? Ini hal-hal apa saja yang hal-hal apa saja yang selama ini dianggap paling efektif, jalan keluar paling efektif gitu? Iya, untuk jalan keluar yang paling efektif itu karena yang dihadapi itu kan bermacam-macam. Jadi langkah pengambilan keputusannya juga bermacam-macam juga. Jadi tidak semua metode, misalnya kita pembelajaran di kelas saja kan juga demikian. Jadi tidak semua metode itu bisa selalu mudah, bisa selalu enak dilaksanakan dengan orang yang berbeda. Misalnya kita gunakan cara ini untuk kasus yang seperti ini, bisa jadi nanti yang kasus lain lagi kita gunakan metode yang lain lagi. Yang penting itu tadi, kita patokannya apa dulu, yang harus dipenuhi apa, tujuannya apa. Nah itu banyak jalan menuju Roma kan ya. Jadi saya sendiri menggunakan banyak cara. Jadi misalnya dengan guru saja, ada guru yang disindir saja sudah tahu, oh iya sih saya salah misalnya. Ada guru yang harus benar-benar diberitahu, yang harus Anda lakukan adalah seperti ini. Ada yang seperti itu kan. Jadi disindir gak ngerti. Sama anak-anak juga demikian kan. Ada anak yang misalnya melakukan kenakalan apa, kemudian kita cuma melihat agak gini saja dengan pandangan mata kita saja sudah ngerti, oh ya langsung turun, langsung diam. Ada kan yang harus kamu tidak boleh seperti itu, ada yang seperti itu juga. Jadi tidak ada cara yang menurut saya tidak ada cara yang satu cara saja harus yang terbaik, itu tidak ada, karena setiap masalah itu ada penyelesaian sendiri-sendiri. Jadi tergantung kondisi dan siapa yang dihadapi ketika menerapkan metode penyelesaian masalahnya, Bu. Iya. Terus hal apa saja yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan yang selama ini Bu Mel alami? Ya, tantangannya tentu saja yang pertama itu adalah keunikan tadi ya. Jadi setiap orang itu memiliki anggapan yang berbeda, memiliki cara berpikir yang berbeda, pola pandang yang berbeda. Itu adalah salah satu tantangan menurut saya. Seperti ini saja, saya pindah mutasi kepala sekolah itu ya. Itu kan dari yang awalnya di desa situ tadi, kemudian ke Banturejo. Nah itu kan pola pikir orangnya juga sudah berbeda. Jadi masyarakat di sini dengan masyarakat di sana itu cara berpikir mereka berbeda. Nah saya harus belajar lagi ini. Jadi oh ya, menghadapi orang-orang di sini seperti ini. Ternyata di sana saya menggunakan cara untuk menghadapi seperti ini tidak sama, tidak bisa. Jadi karakteristik orang-orang yang berbeda, kemudian adanya kultur budaya ya, lingkungan setempat yang berbeda itu juga sangat berpengaruh. Kemudian juga cara berpikir masing-masing orang tadi yang berbeda
Nah itu memang kita harus selalu belajar. Nggak bisa kita saya seperti ini saja untuk menghadapi semuanya, nggak akan bisa sama. Tapi harus dilihat, Iya. dirasa dan diraba. Tapi kita lihat uang ya. Iya, jadi tetap harus selalu belajar. Bahkan saya punya catatan sendiri itu. Oh kalau tanggal sekian ini saya ketemu dengan orang yang ternyata kasusnya seperti ini, cara berpikirnya seperti ini, itu saya buat catatan. Jadi agar kalau pas longgar, pas ada waktu itu saya baca-baca lagi. Oh iya sih, saya pernah menghadapi yang seperti ini nantinya harus seperti ini. Itu ada catatannya sendiri. Sekali ya Bu Mel, itu berarti kita bisa mempelajari karakteristik seseorang juga dari catatan-catatan yang Bu Mel buat tadi ya. Iya, jadi kadang ada yang awalnya orangnya seperti ini, kemudian perubahannya sekarang dia sudah seperti ini. Itu kan kalau ada catatannya enak. Oh iya sih, ini awalnya dulu orangnya seperti ini, sekarang dia sudah berubah ke arah yang lebih baik lagi, kurangnya seperti ini, kemudian kelebihannya seperti ini, itu sudah lebih enak lah. Nanti bisa dijadikan studi kasus itu sama Bu Mel ditulis ya. Ya masih belum kepikiran kalau itu. Bagus sekali Bu Mel. Terus apakah Anda memiliki sebuah tata atau jadwal ketika menghadapi suatu masalah dalam penyelesaiannya itu? Oh iya. Untuk studi kasus ya. Untuk permasalahan-permasalahan tertentu ini memang ada yang membutuhkan waktu khusus. Jadi misalnya ada seorang guru atau murid yang melakukan kesalahannya sekarang, kalau bisa jangan sampai kita tegur saat itu juga. Soalnya posisi mungkin saat itu orangnya sedang panas. Nah iya, kalau misalnya kita nasihati pun bisa jadi kan enggak masuk ya, bisa jadi malah panas, malah emosi. Nah jadi bagaimana caranya, oh ya ini untuk sementara kita selesaikan seperti apa dulu untuk sementara. Nah kemudian untuk karakternya sendiri itu nanti bisa kita adakan coaching tersendiri, dijadwalkan seperti itu. Bisa bikin jadwal. Kalau bikin jadwal itu kan yang sudah tertata untuk semua guru ya. Kalau misalnya untuk kasus-kasus tertentu ya biasanya saya cuma lihat jadwal anak-anak, jam kosongnya kapan. Nah itu saya panggil, kemudian bicara empat mata seperti itu. Untuk melakukan pendekatan personalnya sendiri. Iya, kadang ada yang mungkin permasalahannya bukan di sekolah tapi di luar sekolah. Nah itu saya telepon, bagaimana baiknya, iya kapan bisa menghadap, nanti ketemuan sama-sama enaknya empat mata seperti itu. Berarti Bu Mel dan rekan sejawat anak itu berarti sangat dekat nih secara personal, karena ya, semoga ya kan masih belajar juga. Masih belajar mengenali satu persatu ini. Ada nggak seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Mel dalam pengambilan keputusan ketika menghadapi kasus-kasus di 5 etika? Iya, untuk kasus-kasus dilema etika maupun rujukan moral. Nah ini saya juga tidak berdiri sendiri ya. Jadi ada rekan-rekan sesama kepala sekolah yang mungkin saya buat perbandingan. Saya lihat, oh dulu di sekolah ini pernah ada kasus seperti ini, penyelesaiannya bagaimana. Kadang saya dengar, oh di sana itu pernah ada kasus yang hampir sama. Nah itu saya dekati, saya tanya. Untuk yang yang paling sering itu dengan Bapak Korwil, justru dengan kan pengawas kita juga, Bapak Korwil sendiri. Nah itu kadang kalau misalnya sudah agak mentok ya,
agak mentok. Nah ini secara kedinasan saya tanya, Pak ini ada yang seperti ini harus bagaimana. Nah ini kadang kalau kita sharingnya bertiga, atau mungkin berdua seperti itu. Jadi masih tetap karena ya belajar juga kan, kita belajar mengenali bagaimana orang-orang di sekitar kita. Jadi enggak sendiri, saya enggak mengambil keputusan sendiri yang menurut saya benar seperti ini, enggak, tapi ya lihat harus bagaimananya kan kita lihat, oh ya umumnya seperti ini, oh ya yang harusnya benar seperti ini. Itu pengalaman yang lain juga, teman-teman ini juga alhamdulillah saling mendukung, teman-teman kepala sekolah yang lain, kemudian bapak pengawas, ibu pengawas juga ini juga sering ke sekolah, ayo Bu Mel bagaimana ini sebaiknya harus apa. Nah itu kita sering ya sharing bersama. Alhamdulillah ini bapak ibu pengawas kita kan dekat dengan guru-guru yang sekarang ini ya. Kalau permasalahannya misalnya seperti mendadak gitu, misalnya di sekolah saat itu harus segera diselesaikan, mungkin ada rekan-rekan di sekolah yang menjadi teman sharing atau berpendapat sama Bu Mel gitu. Oh ya, ya jadi untuk permasalahan yang ada di sekolah ini ada kalanya kan bukan permasalahan yang yang saat itu juga kan, loh kenapa kok ada masalah seperti ini. Nah itu saya juga sering tanya ke guru-guru yang lain, ke komite juga, kemudian ke masyarakat sekitar. Ini ibu kantin itu juga sering. Jadi itu dulunya seperti ini Bu, dulu memang pernah ada seperti ini. Nah kalau sekarang terjadi kan saya jadi tahu, oh dulu sudah pernah ditangani seperti ini, berarti saya harus bersikap seperti ini. Jadi ya itu tadi, tidak sendirian. Jadi tetap kolaborasi, tapi ya bagaimana cara kita memposisikan diri kita kan ya. Kalau misalnya dengar dari sana seperti ini, apa benar, itu biasanya saya cross check ulang, karena kan belum tentu kabar di luar seperti ini apa benar sih. Itu saya cross check ulang, di dalam seperti ini, oh ternyata dulunya sudah pernah terjadi seperti ini. Itu ya tidak timbul sepihak gitu. Jadi harus selalu pasang mata, pasang telinga. Iya. Lakukan refleksi juga ya. Iya. Nggak bisa kita langsung memutuskan ini harus begini, nggak bisa. Karena kan kita harus tahu dulu, oh yang dilakukan guru ini seperti ini ternyata karena akar masalahnya itu ternyata beda lagi kan, seperti itu ya. Jadi biar bisa lebih baik lah. Dari semua hal yang telah disampaikan oleh Bu Mel, pembelajaran apa yang dapat Bu Mel petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan tentang dilema etika ini, Bu? Ya itu tadi. Jadi kita memang tidak bisa sendirian ya. Kita harus selalu berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru, dengan komite, dengan masyarakat, kemudian juga dengan atasan, agar setiap pengambilan keputusan yang kita ambil itu adalah benar-benar keputusan yang terbaik untuk semua pihak. Seperti itu. Iya. Terutama kepentingan anak didik kita. Iya. Fokus utama kita semua kan untuk pembelajaran ya, kemajuan pendidikan. Banyak sekali pengetahuan dan ilmu baru ini yang saya dapat dari Bu Mel ini. Terima kasih. Semoga saya bisa menerapkan kalau saya menghadapi dilema ini, terutama dilema etika. Iya, ini harapannya kalau guru penggerak kan nanti bisa. Jangan kan setiap hari kita juga kadang sering menghadapi dilema di kelas saja. Dilema etika itu kan sering dihadapi. Iya, bisa di kelas, kemudian juga dengan rekan sesama guru. Jadi kalau sama-sama guru itu tantangannya lebih
lebih sulit kan ya, soalnya kita sama-sama. Iya, betul itu. enaknya sudah jadi kepala sekolah itu gini Bu, jadi kalau misalnya kurang pas gitu kan, oh kita ambil jalur yang seperti ini, itu biasanya gampang manut mereka lebih oh nggih Bu gitu kan. Kalau sama-sama gurunya biasanya kan lebih sulit. Kalau misalnya mereka punya keputusan enggak bisa ya harus seperti ini, kita mengutarakan loh bener itu loh seperti ini, enggak saya begini aja kan, seperti itu. Iya. Terima kasih tanya ya Bu Mel, Sama-sama. karena sudah meluangkan waktu dan memberi pengetahuan dan ilmunya kepada saya. Sama-sama Bu, Saya kita min- sharing loh ini tadi. Iya. Kalau ilmunya guru penggerak kan untuk teorinya sudah, kalau tidak diterapkan ya lupa ya. Terima kasih banyak sekali. Sama-sama. Saya juga terima kasih jenengan sudah jauh-jauh ke sini, guys, sudah meluangkan waktu untuk bermain ke tempat saya. Silaturahmi. Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi wawancara yang telah saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, menggerakkan.